Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah, tertinggi di dunia sehingga 40,7%. Di negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya, Indonesia kini menghadapi tantangan besar yaitu permasalahan sampah. Dari pesisir pantai yang indah hingga perkotaan yang padat, tumpukan sampah menjadi pemandangan yang tak terhindarkan. Metro, sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung, juga memiliki cerita yang sama terkait permasalahan sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah sampah di Kota Metro per tahun 2022 terbanyak ditempati oleh sampah organik, yaitu sebesar 56,47%. Sampah organik ini meliputi kulit telur, bonggol sayur, kulit buah, tulang ikan, ayam, dan sisa makanan lainnya. Enggak, kalau kita paling tetap dibuang sih, setiap beberapa hari sekali ada mobil truk sampah sendiri. Kalau buat bagian di sini, hari Rabu, Jumat, sama hari Minggu itu pasti diambil setiap pagi. Dengan demikian, tujuan dari proyek ini yang pertama, mengurangi volume limbah buah-buahan melalui proses fermentasi menjadi ekoenzim. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan limbah organik. Yang ketiga, mendorong praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menghasilkan produk pembersih alami yang ramah lingkungan. Ekoenzim merupakan produk fermentasi dari limbah organik seperti buah-buahan yang dicampur dengan takaran tertentu dengan gula atau molase dan air. Ekoenzim ini menghasilkan larutan multifungsi yang dapat digunakan sebagai pembersih rumah tangga, pupuk, dan bahan baku untuk berbagai produk lain. Fermentasi terjadi secara anaerobik, di mana prosesnya tanpa kehadiran oksigen, dan melibatkan mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dan ragi yang menguraikan bahan organik menjadi asam, gas, dan alkohol. Proses fermentasi ekoenzim terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama, fase inisiasi, di mana pada minggu pertama, sekitar 1-7 hari, fermentasi alkohol dimulai. Ragi mulai mengkonsumsi gula dan memproduksi sedikit etanol serta karbon dioksida. Pada hari ke-8 sampai ke-30, ragi memfermentasi gula menjadi etanol dan karbon dioksida secara intensif. Fase kedua yaitu fase transisi yang terjadi pada hari ke-31 sampai dengan hari ke-60. Pada fase ini, aktivitas fermentasi alkohol mulai menurun seiring dengan berkurangnya ketersediaan gula. Fermentasi asam laktat akan dimulai. Bakteri asam laktat berperan lebih aktif mengubah gula sisa menjadi asam laktat. Kadar asam laktat dalam campuran mulai meningkat, memberikan larutan ekoenzim sifat-sifat antibakteri dan anti jamur. Selanjutnya yaitu fase ketiga, fase stabil yang terjadi pada hari ke-61 sampai dengan hari ke-90. Fase terakhir ditandai dengan dominasi fermentasi asam laktat. Sebagian besar gula telah diubah menjadi asam laktat, sementara produk etanol berkurang. Pada akhir fase ini, ekoenzim yang dihasilkan memiliki pH yang lebih rendah dan mengandung berbagai enzim serta senyawa organik yang bermanfaat. Proses fermentasi yang berhasil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, aroma asam yang khas tanpa bau busuk atau tengi. Yang kedua, warna kecoklatan atau keemasan yang jernih. Yang ketiga, pH akhir sekitar 3,5 sampai 4,5 yang menunjukkan lingkungan asam yang stabil. Dan yang terakhir, cairan yang dihasilkan jernih atau sedikit keruh tetapi tanpa ada endapan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Rahma, NPM 23230004. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengolah limbah kulit buah-buahan menjadi produk pembersih alami yaitu ekoenzim. Bagaimana langkah-langkah dan prosesnya? Ikuti video ini terus. Sebelum memulai pembuatan ekoenzim, hal yang perlu diperhatikan adalah perbandingan dari bahan-bahan yang digunakan. Perbandingan yang digunakan yaitu 3:1:10. Dengan 3 adalah limbah buah-buahan, 1 adalah gula atau molase, dan 10 adalah air.
Alat dan bahan yang digunakan: pisau, 2 botol plastik bekas ukuran 600 ml, 1 drigen ukuran 6 liter, timbangan, dan talenan. Bahan yang digunakan yaitu limbah kulit buah-buahan, yaitu buah jeruk dan belimbing sebanyak 1080 gram, gula merah 360 gram, dan air 3,6 liter. Pertama, pilah kulit buah-buahan dari bagian yang busuk dan potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Dalam proses pembuatan ekoenzim ini digunakan 2 jenis limbah buah-buahan, yaitu limbah kulit jeruk dan belimbing. Tahap kedua yaitu proses penimbangan gula merah sebanyak 360 gram untuk ukuran 6 liter. Setelah ditimbang, potong gula merah kecil-kecil agar gula merah mudah larut dalam air. Masukkan air sebanyak 3600 ml. Dalam video ini, air dimasukkan secara bertahap sebanyak 6 kali dengan botol ukuran 600 ml. Selanjutnya, masukkan gula merah yang telah ditimbang dan dipotong halus ke dalam wadah fermentasi. Aduk air dan gula merah supaya lebih cepat larut. Timbang dan masukkan kulit buah-buahan yang sudah dipotong sebanyak 1080 gram. Tutup rapat wadah fermentasi dan diamkan selama 3 bulan. Untuk minggu-minggu pertama, botol harus dibuka untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi alkohol.